Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Lapres Modul 1 Praktikum Teknik Animasi. Di sini saya akan menjelaskan 12 prinsip animasi bersama dengan rekan saya Yusuf Ahmad Pratama dengan NIM 190631111 dan saya sendiri Lulu Kusviantovania NIM 190631119. Di sini terdapat 12 prinsip, di mana saya akan menjelaskan prinsip 1 sampai dengan prinsip 6. Sedangkan prinsip 7 sampai 12 akan dijelaskan oleh Yusuf. Untuk yang pertama, prinsip squash and stretch, di mana sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan benda, berguna untuk menunjukkan volume, berat objek, efek gravitasi, serta gerakan pada sebuah objek. Contohnya, melenturkan karet gelang ini, seperti ini. Yang kedua, yakni anticipation, di mana anticipation itu persiapan sebelum aksi yang diikuti oleh sebuah aksi, kemudian penyelesaiannya dari aksi tersebut. Contohnya itu kita mengeluarkan sesuatu dari saku atau kantong baju. Di sini sudah ada solasi, jadi keluarkan. Berikut ilustrasinya, seperti itu. Yang ketiga, staging. Staging itu adalah prinsip animasi di mana bahwa setiap gambar animasi seperti layaknya sebuah penampilan di panggung, di mana setiap detail dari penampilan harus tersampaikan secara sempurna, seperti layaknya orang di potret gitu ya, harus siap sedia di depan kamera, seperti ini. Yang keempat yakni prinsip straight ahead and pose to pose, di mana ini mempunyai dua arti. Yang pertama itu straight ahead adalah membuat animasi dengan menggambar satu persatu dari awal sampai selesai. Sedangkan pose to pose adalah pembuatan animasi lebih terencana dan terpeta dengan kunci gambar pada pose ke pose selanjutnya. Ilustrasinya seperti halnya orang berjalan atau halnya orang menoleh. Seperti itu. Jadi sebelum menoleh itu kan pasti ada tahap-tahapannya, seperti itu. Lanjut 5, follow through and overlapping action, di mana gerakan lanjutan dan gerakan penumpukan. Nah, follow through yaitu bahwa sebuah benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan, misalnya belalai gajah, rambut panjang, atau ekor kuda. Overlapping action yaitu gerakan selang-seling, misalnya pergerakan tangan kaki saat berjalan. Nah, contohnya itu seperti halnya kerudung ini layaknya ekor kuda, jadi gini, dilambai-lambain atau dikidas-kidasin seperti itu. Yang keenam, slow in and slow out, di mana prinsip animasi ini setiap gerakan memiliki percepatan dan kelambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Seperti ilustrasinya seperti ini. Ini slow in, jadi dari lambat ke cepat. Sedangkan slow out itu dari cepat ke lambat, seperti itu. Dari cepat langsung lambat, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Yusuf. Di sini saya Yusuf Ahmad Pratama NIM 111 akan melanjutkan penjelasan dari 12 prinsip animasi. Langsung saja. Yang ketujuh adalah arcs. Arcs ini berperan untuk membuat gerakan animasi tampak lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Semua gerakan mengikuti sebuah kurva seperti gerakan kaki, tangan, bola mata, kepala, dan lain-lain. Contohnya seperti kita melambaikan tangan. Tidak mungkin kita melambaikan tangan itu kaku seperti ini, tapi adanya arcs melambaikan tangan ini membuat jadi lebih tampak alami seperti ini. Jika tidak menggunakan arc, maka akan kaku.
seperti itu. Kemudian ada secondary action. Secondary action merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Seperti pada animasi tersebut, ketika kita mengetuk pintu, tidak mungkin tangan kiri kita hanya diam saja. Pasti tangan kiri kita akan mengikuti. Entah itu seperti ini, entah tidak mungkin tangan kiri kita hanya diam saja. Itu yang dimaksud dengan secondary action. Yang ke-9 ada timing. Timing merupakan penentu berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa disebut dengan istilah in between. Timing yang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Contohnya kita seperti tadi melambaikan tangan. Misalnya 0 detik itu seperti ini, kemudian 2 detik itu sampai sini. Nah, di sela-sela 0 detik sama 2 detik itu kita bisa menambahi timing. Entah bisa seperti ini, kemudian pas di 2 detik bisa sampai ini. Jadi gerakan itu jadi lebih smooth. Seperti itu. Itu namanya timing. Ada 10 appeal. Appeal keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi mengarah pada prinsip appeal. Appeal ialah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti kebanyakan orang pikirkan. Appeal itu bisa disebutkan sebagai pembuatan karakter yang berbeda. Contohnya, oh ini kartun dari Disney, ini karakter kartun dari Cartoon Network. Nah, kita tuh sebagai animator harus membuat karakter animasi itu sendiri. Seperti misalnya orang, kita ini buat kepalanya kotak, apa lonjong ke atas, ntar badannya tinggi ke bawah, apa kotak juga, itu namanya appeal. Exaggeration merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Berfungsi untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, pada umumnya dibuat secara komedik. Exaggeration itu ibarat melebih-lebihkan sebuah karakter ya. Contoh misalnya kita lagi senyum. Nah, exaggeration ini bisa membuat senyum ini mulutnya melebar. Nah, contohnya lagi kaget. Nah, kaget itu orang normalnya kaget gitu. Nah, kalau di animasi bisa ditambahkan mata itu keluar atau gimana seperti itu. Itu exaggeration. Kemudian ada solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Nah, solid drawing ini tidak mungkin kita menampilkan animasi itu terlihat gepeng dari depan. Kita harus menampilkan sisi-sisi yang bisa dilihat oleh orang, seperti miring atau nyamping ke kanan, agar karakter ini terlihat lebih berisi atau bervolume. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.